Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak pintar, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik selalu. Nah anak-anak, kita jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Yuk anak-anak, kita mulai belajarnya pada subtema 2 ini, yaitu perubahan lingkungan. Kalian perhatikan di sini ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini nanti kalian apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Jadi gambar A yaitu menunjukkan daerah yang subur dengan air yang melimpah. Sedang gambar B yaitu menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak ada cadangan airnya. Nah, kemudian pada pertanyaan kedua yaitu gambar manakah yang lebih indah dilihat? Yaitu gambar A. Pertanyaan nomor 3, dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Nah, untuk perubahannya yaitu pasti dapat atau bisa disebabkan hilangnya cadangan air tanah atau sumber air yang diakibatkan tidak adanya peresapan air. Nah, kemudian untuk pertanyaan keempat, dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Ini bisa atau dapat ya, yaitu dengan cara selalu menyediakan daerah peresapan air. Salah satu dengan menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air utama, serta selalu menyediakan daerah-daerah atau tanah resapan air di daerah pemukiman. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 5, sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Yaitu menjaga kebersihan, kemudian menjaga kelancaran saluran air, dan menanam tanaman atau pohon yang bermanfaat di daerah lingkungan rumah dan sekolah. Kemudian juga kita harus bijaksana dalam menggunakan air, atau juga kita harus hemat air. Nah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran 1 ya, untuk pembelajaran 1 yaitu perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Nah, adakah perubahan yang menguntungkan? Tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Nah, di sini kalian perhatikan ya, ada bacaan yang berjudul yaitu siklus air tanah. Nah, kita baca sama-sama ya. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi
air cadangan atau disebut dengan sumber air. Nah, ini adalah gambar hutan untuk menjaga ketersediaan air. Kemudian, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan, ya, di sini ada bangunan gedung dan jalan yang mengurangi keresapan air hujan. Ditebang, dan hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Jadi kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah, yaitu dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi peresapannya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Akibat dari keringnya sungai dan danau ini dapat menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Nah, menurunnya proses penguapan ini akan menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Jadi, keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, setelah kamu membaca siklus air tanah, maka kalian nanti di sini ada diagram, yaitu siklus air tanah. Nah, di sini ada peristiwa 1. Perhatikan di sini ya. Ada peristiwa 1. Peristiwa 1 ini adalah air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Kemudian peristiwa kedua, air yang turun kembali ke tanah, kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. Dan peristiwa ketiga, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke dalam tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau disebut sumber air. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Tulislah proses terjadinya air tanah. Nah, di sini ya.
Jadi air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Jadi air yang turun kembali ke tanah bentuk air hujan kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. Kemudian yang kedua di sini tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Yaitu apa saja? Ya, misalnya faktor alam, yaitu terdiri dari kondisi tanah, kemudian kondisi iklim. Dan faktor kegiatan manusianya adalah yaitu pertama penebangan hutan secara liar, kemudian pembukaan lahan pertanian atau perumahan dan perindustrian, dan pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton yang menyebabkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. Kemudian untuk ketiga, yaitu tuliskanlah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Yaitu misalnya bijaksanalah dalam menggunakan air atau kita harus hemat air. Dan berikutnya adalah menanam pohon, yaitu penghijauan. Kemudian membuat lubang resapan air dan mengurangi buang sampah atau mengurangi limbah. Nah, itu adalah cara kegiatan yang kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Jadi, batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat bersifat menyerap air. Di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui air. Jadi, jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air hingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, air dari batu bata basah ini akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. Nah, di sini nanti ada kegiatan hari ini apa ya yang kalian pelajari, kalian isi. Kemudian di sini ada kegiatan yang dilakukan keluargaku untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kira-kira apa saja ya bisa kalian nanti isi ya. Pintar semuanya untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.